ingat kepada Sang Pencipta itu harus selalu ingat kepada Tuhan atau yang pada Yang Maha Kuasa. Itu sama seperti kalau kita kaget. Kalau kita kaget, kita biasakan zikir. Nah, kita zikir, jangan mengopeni jantung dulu. Yang penting zikir di dalam hati. Nah, itu nanti kalau seumpama apa kita lupa, itu mesti teng masuk. Aku nggak zikir. Nah, baru ingat. Nah, kalau ingat itu langsung dimasukkan nafasnya. Allah, 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 Allah. Nah, itu memacu daya ingat itu caranya. Gitu. Sangat mudah sekali kalau memacu daya ingat itu. Gitu. Jadi itu bisa diteruskan nanti kalau seumpama sama seperti orang kaget itu. Oh iya aku lali. Ya, itu baru. Kalau bisa, kalau secara syariatnya, begitu keyakinannya, kepercayaannya apa? Syahadat ya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah baru zikir. Ya, kalau orang Jawa ya tasdik nangis toaken. Ingsun sejatine hamung srah dumateng asaning Gusti. Hamung percaya marang Gusti kang sun sembah. Baru zikir. Gitu. Terus sebenarnya manfaat kita zikir Allah Allah dalam hati itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Iya. Manfaatnya sangat banyak sekali, Mas. Manfaatnya kalau kita selalu zikir, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan aura negatif yang akan jawel ataupun menyerang ataupun bersenggolan dengan kita, itu tidak akan masuk. Gitu. Terus kita juga selalu berzikir, itu bisa menguatkan iman kita hanya percaya kepada jiwa kita. Jadi aku mempercaya marang Allah. Aku mempercaya marang Gusti, ora ana liya hamung Gusti. Sapa sing duwe uripku Gusti? Sapa sing nyekel jiwa ragaku Gusti? Nah, terus kalau kita menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan 4 perkara ini, kalau kita selalu berzikir, itu tanpa kita sadari apapun yang akan terjadi itu akan diingatkan. Jadi sanggum tansah inget datang Allah. Nah, kalau sanggum tansah inget datang Allah, selalu ingat, itu akan apa? Ini akan mengingatkan jiwa raga kita. Setiap tindak laku kita ini akan diingatkan gitu. Jadi ada ingatan tersendiri. Terus lagi satu yang sangat penting ini, kalau orang rajin berzikir setiap detak nafasnya akan diberi kesabaran. Iya rek, mau apa saja itu mesti ya Allah iya, ya Allah iya. Nggak akan berbuat cendolo maksudnya. Jadi nggak akan melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun apa gitu. Banyak sekali, Mas. Tetapi terkadang zikir itu apa kemudian jaminan Ki? Karena banyak cerita gitu kan, orang yang ahli spiritual dan kemudian mungkin dari teman-teman juga ya, barangkali kita sendiri sudah zikir di dalam hati tapi terkadang masih terbawa nafsu juga dan lain sebagainya gitu kan. Itu kira-kira gimana terus memanagenya? Oke. Kalau kita sudah berzikir dan masih tertarik dengan gitu, cara pengendalian ini tinggal cara pengendalian hawa nafsu. Kalau ada yang bergejolak di dalam hati, itu langsung kita syahadat. Iya, syahadat baru zikir sedot nafas. Nah, kalau bagi yang agama lain ya udah pasrah mawon du Gusti. Nah, kalau orang Jawa itu dulu yang sepuh-sepuh dulu itu nggak pakai syahadat, du Gusti iling ngongger loh. Itu loh, nggak usah pakai syahadat. Sebab apa? Nyebut asmaning Gusti itu secara otomatis jiwanya juga syahadat. Terus nafsunya itu akan turun. Jadi kalau seumpama ada bergejolak, serah Allahu Akbar, Allah,
akan turun, tarik. Ya Allah, turun, hilang sudah semua nanti. Itu Iya. nafsu yang gak karuan yang bergejolak itu tadi. Iya. Kadang kan di acara-acara ritual, di acara-acara keagamaan, orang itu sampai nangis-nangis Iya. ketika ibadah gitu kan, ketika melakukan proses zikir dan seterusnya. Tapi di dalam praktik kerjanya, ketika melihat orang lain susah, itu tak tersentuh gitu. Gimana kayak gitu supaya peka gitu? Iya, supaya peka. Makanya ada dua, Mas. Wirid dan zikir. Beda. Ribut. Kalau wirid itu yang dilakukan sampai nangis-nangis. Oh, Hanya ingatnya kepada Tuhan cuma itu waktu jamaah itu aja. Setiap gerak raga dan nafasnya itu enggak terisi oleh zikir gitu loh. Nah, makanya apa? Kalau zikir itu tidak hitungan. Tidak ada hitungan 100 kali, 1000 kali enggak. Setiap detak, setiap saat itu mesti kita zikir, hanya mengumandangkan detak jantung dan nafas. Itu secara langsung kita akan apa? Akan terasa terenyuh dan akan merasakan keagungan Tuhan. Di saat apapun itu kita akan bersyukur, merasakan gitu. Nah, tapi kalau hanya itu aja, tangisan itu tidak menjamin. Makanya orang wirid atau katanya yang menyebutnya juga zikir, ya monggo-monggo saja itu sah zikir. Tetapi apa? Kalau zikir sama wirid bedanya, kalau wirid itu terhitung dan ada waktunya. Tetapi kalau zikir itu tidak ada hitungan. Gitu. Ini yang bisa membebaskan dari segala perbuatan apapun itu zikir. Makanya kan kalau orang Jawa sanggem tansah inget datang Allah. Kalau sudah sanggem tansah inget, sanggup selalu ingat kepada Tuhan, itu lambarannya lagi itu mboten kesesoh, mboten sumengko. Jadi ora kesusu, ora nyusu-nyusu. Nah, terus kudu sareh lan sabar. Jadi kalau orang ahli rasa itu nggak akan brutal dan tidak akan tindakannya itu mesti akan jernih, menyikapi segala sesuatu itu dengan kejernihan. Gitu. Oke. Saya ingat ada titipan dari tukang di rumah gitu. Iya. Minta ditanyakan ke panjenengan, apa ki maknanya sejatine urip ki, atau urip sejati gitu katanya gitu. Nggak lupa. Iya, sejati ning urip. Sejati ning urip itu yang kita bawa tiap hari ini. Itu sejati ning urip. Bahwasanya tan kena kinongyo ngopo. Jadi tidak ada batas dan ruang untuk menembus suatu kehidupan. Itu sejati ning urip. Kalau urip sejati itu yang sudah cukup dan mumpuni. Cukup ngilmunya, cukup sarana dunya, cukup sarana agama, dari agama apapun itu cukup. Nah, dari fasilitasnya itu cukup. Itu namanya urip sejati. Sugih bondo lan sugih bolo, itu urip sejati. Jadi mulya gitu. Ini saking Pak Paryanto, manusia mati itu apakah bisa reinkarnasi? Bisa, Mas. Kalau dari masa kehidupan sukmo itu ada reinkarnasi. Nah, reinkarnasi ini dari apa? Dari tumimbal lahir. Sebab apa? Raganya si manusia yang meninggal ini tadi ini tidak kuat, tetapi tugasnya ini masih belum tuntas. Jadi reinkarnasi turun kembali menjadi bayi dan menjadi anak. Jadi reinkarnasi itu bukan yang orang meninggal terus dititipi
itu beda lagi gitu. Titipan seumpama orang pinter, orang sakti meninggal, terus katanya reinkarnasi ini apa? Kepada orang dewasa. Bukan, itu bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu kembali menjadi bayi, nitis. Makanya kalau orang Jawa ada 3, nitis, natas, netes. Nah, jadi natas ini ya netes, baru netes. Itu. Ini biasanya 100 hari sampai 40 hari sampai 100 hari biasanya. Kalau nitis, natas, netes ini. Mbahnya dulu sakti, terus akhirnya apa? Meninggal beliaunya. Nah, terus akhirnya ada pesan, aku besok melok kue nger. Nah, itu ada suatu tandanya nanti. Gini, kita ngerono nih, aku besok melok kue. Nah, itu mesti ada to atau apa kalau Jawa itu gitu. Nah, itu namanya nitis, tumimbal air. Bahwasanya ada dawo yang masih belum tuntas, tapi raganya sudah nggak kuat, jiwanya melok lagi. Ini pertanyaan lagi dari Aryo, Mas Aryo. Ki mohon dijelasin si Roro Kidul sama Kanjeng Ratu Kidul itu beda apa enggak? Beda mas. Ini yang umum, Nyi Roro Kidul sama Ratu Roro Kidul. Nah, kalau Nyi Roro Kidul itu sebangsa peri yang biasanya menggoda-goda itu Nyi Roro Kidul. Nah, itu hampir serupa memang kayak Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Terus kalau Ratu Kidul itu penguasa selatan. Nah, kalau Kanjeng Ibu Ratu itu yang menguasai 4 wilayah pantai. Jadi 4 kiblat ini, wetan, kidul, kulon, lor, ini punya ratu sendiri-sendiri. Nah, yang mengomando 4 ratu ini yaitu Kanjeng Ibu Ratu Agung itu. Jadi apa, Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Memang kedudukan beliaunya di pantai selatan, pantai kidul. Jadi kalau orang Jawa kidul, orang coro-coro Melayune selatan. Gitu. Dari Pak Broto Seno, bagaimana hubungan Gusti Kanjeng Ratu Kidul sama Romo Prabu Wijoyo?